Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia. Nama saya Triani Agustin. Nama saya Alivia Rosyafika. Kami di sini akan menjelaskan buku psikologi pendidikan yang ditulis oleh Jan Santrok, bab 16 mengenai penilaian dan peringkat kelas. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kelas sebagai konteks penilaian. Ada 5 poin yang tercantum dalam konteks penilaian ini. Yang pertama, penilaian sebagai integral bagian dari pengajaran. Yang kedua, membuat penilaian cocok dengan pemandangan kontemporer dari belajar dan motivasi. Yang ketiga, menciptakan target pembelajaran yang jelas dan tepat. Yang keempat, membangun kualitas tinggi. Dan yang kelima, tren saat ini. Yang pertama yaitu penilaian sebagai integral bagian dari pengajaran. Ada 3 poin yang tercantum. Yang pertama, penilaian pra-instruksi. Yang kedua, penilaian selama instruksi. Yang ketiga, penilaian pasca instruksi atau bisa disebut formal atau sumatif. Penilaian pra-instruksi. Penilaian ini dirancang untuk seberapa bisakah murid memecahkan suatu persoalan yang lumayan rumit dari yang diajarkan. Dengan ini, guru dapat memutuskan untuk memulai dengan materi yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Selanjutnya, penilaian selama instruksi. Penilaian ini membantu untuk mengatur pengajaran Anda pada tingkat yang menantang siswa. Dan yang selanjutnya, penilaian pasca instruksi atau bisa disebut juga formal atau sumatif. Penilaian ini dilakukan setelah pengajaran selesai, dengan tujuan untuk mendokumentasikannya kinerja siswa. Poin yang kedua dari konteks penilaian yaitu membuat penilaian cocok dengan pemandangan kontemporer dari belajar dan motivasi. Hal ini penting untuk fokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, pembelajaran aktif dan membangun makna. Yang kedua, penggunaan perencanaan dan penetapan tujuan. Yang ketiga, berpikir relatif, kritis, dan kreatif. Yang keempat, harapan positif siswa untuk belajar dan percaya diri dalam keterampilan, dan juga sebagainya. Poin yang ketiga yaitu menciptakan target pembelajaran yang jelas dan tepat. Target pembelajaran terdiri dari apa yang harus siswa tahu dan mampu melakukannya. Lalu yang keempat yaitu membangun kualitas tinggi penilaian. Di sini tercantum kevalidan, keandalan, dan keadilan. Kevalidan yaitu sejauh mana penilaian, mengukur apa yang diukur, serta seberapa akurat dan berguna. Lalu, keadilan adalah sejauh mana penilaian menghasilkan konsisten di reproduksi skor. Dan keadilan adalah ketika semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu yang terakhir yaitu tren saat ini. Tren penilaian saat ini setidaknya menggunakan penilaian berbasis kinerja, memeriksa keterampilan tingkat yang lebih tinggi, menggunakan metode yang berbeda, memiliki standar kinerja tinggi, dan juga yang lainnya. Tren lain fokus pada penilaian integrasi keterampilan, memberikan siswa umpan balik yang cukup, membuat standar dan kriteria publik. Yang kedua, tes tradisional. Tes tradisional dibagi menjadi 2. Yang pertama, soal dengan pilihan jawaban. Soal dengan pilihan jawaban dibagi menjadi 3. Yang pertama ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda terdiri atas 2 bagian, inti ditambah satu set jawaban yang memungkinkan. Inti adalah pertanyaan atau pernyataan. Alternatif yang salah disebut jebakan. Tugas siswa adalah untuk memilih pilihan yang tepat dari antara jebakan. Yang kedua ada soal benar atau salah. Soal benar atau salah meminta siswa untuk menandai apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Benar atau salah? Yang ketiga ada soal mencocokkan. Soal mencocokkan menuntut siswa untuk menghubungkan satu kelompok stimulus dengan kelompok stimulus yang lainnya. Biasanya, guru menggunakan soal mencocokkan ini kepada siswa yang umurnya sangat muda. Yang kedua ada soal dengan konstruk jawaban. Yang pertama ada soal jawaban pendek. Soal dengan jawaban pendek adalah format jawaban dikonstruk di mana siswa diminta untuk menulis kata, frasa, atau beberapa kalimat dengan jawaban yang tegas. Sebagai contoh, soal siapa yang menemukan bola lampu? Itu adalah
format jawaban pendek yang memungkinkan mengingat dan bisa memberikan penilaian pemecahan masalah. Ada juga variasi soal jawaban pendek, yaitu melengkapi kalimat seperti nama orang yang menemukan bola lampu adalah. Yang kedua ada soal esai. Soal esai memungkinkan siswa untuk menuliskan jawaban yang lebih banyak untuk memberikan kebebasan kepada siswa terhadap pertanyaan, tetapi harus lebih banyak format menulis daripada format yang lain. Ada 3 saran yang dikemukakan oleh Sachs. Yang pertama, tentukan keterbatasan. Yang kedua, strukturisasi dan penjelasan tegas. Yang ketiga, ajukan pertanyaan secara langsung. Penilaian alternatif menawarkan siswa lebih banyak pilihan daripada yang mereka miliki dalam mengambil tes atau menulis esai. Seperti memberi siswa pilihan dengan laporan buku, karya seni, video, dan model. Penilaian otentik berarti mengevaluasi pengetahuan atau keterampilan siswa dalam konteks yang mendekati dunia nyata atau kehidupan nyata sedekat mungkin. Penilaian tradisional melibatkan penggunaan tes kertas dan pensil yang seringkali jauh dari konteks dunia nyata. Tren yang meningkat adalah menilai siswa dengan item yang lebih mencerminkan realitas. Di beberapa kalangan, istilah penilaian kinerja dan penilaian otentik telah digunakan secara bergantian. Namun, tidak semua penilaian kinerja adalah otentik. Kritikus penilaian otentik berpendapat bahwa penilaian tersebut tidak selalu lebih unggul dari penilaian yang lebih konvensional seperti pilihan ganda dan tes esai. Mereka mengatakan bahwa para pendukung penilaian autentik jarang mengirimkan data sebelum mendukung validitas penilaian autentik. Mereka juga menunjukkan bahwa penilaian otentik tidak cukup memeriksa pengetahuan dan keterampilan dasar. Penilaian kinerja pemikiran tingkat tinggi sering menekankan melakukan kegiatan terbuka yang tidak ada satu jawaban yang benar. Tugasnya terkadang realistis dan banyak, tetapi tidak semua penilaian kinerja adalah otentik. Pedoman penilaian kinerja mencakup 4 masalah umum. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. 2. Mengidentifikasi kriteria yang dapat diamati. 3. Memberikan pengaturan yang tepat. Dan 4. Menilai kinerja. Pastikan bahwa setiap penilaian kinerja memiliki tujuan yang jelas dan keputusan yang jelas dapat dibuat dari penilaian tersebut. Tujuannya bisa beragam, untuk menetapkan nilai, untuk mengevaluasi kemajuan siswa, untuk mengenali langkah-langkah penting dalam suatu pertunjukan, untuk menghasilkan produk untuk dimasukkan dalam portofolio pembelajaran, untuk memberikan contoh nyata karya siswa, untuk masuk ke perguruan tinggi atau program lain dan sebagainya. Mengevaluasi penilaian kinerja, banyak psikolog pendidikan mendukung peningkatan penggunaan penilaian berbasis kinerja. Mereka berpendapat bahwa penilaian kinerja melibatkan siswa lebih dalam pembelajaran mereka, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dapat mengukur apa yang benar-benar penting dalam kurikulum, dan dapat mengikat penilaian lebih banyak ke dunia nyata. Pengalaman kehidupan nyata, namun walaupun dukungan untuk penilaian berbasis kinerja tinggi di banyak bagian Amerika Serikat dan Kanada, implementasi yang efektif menghadapi beberapa rintangan. Menggunakan portofolio secara efektif. Penggunaan portofolio yang efektif untuk penilaian membutuhkan
1. Menetapkan tujuan portofolio. 2. Melibatkan siswa dalam keputusan tentangnya. 3. Meninjau portofolio dengan siswa. 4. Menetapkan kriteria untuk evaluasi. 5. Penilaian dan penjurian portofolio. Dan 6. Refleksi diri siswa. Menetapkan portofolio tujuan dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Dua jenis tujuan yang luas adalah untuk mendokumentasikan pertumbuhan dan menunjukkan karya terbaik. Sebuah portofolio pertumbuhan terdiri dari karya siswa yang dihasilkan selama jangka waktu yang diperpanjang, sepanjang tahun ajaran atau bahkan lebih lama, untuk mengungkapkan kemajuan siswa dalam memenuhi target pembelajaran. Portofolio pertumbuhan juga kadang-kadang disebut sebagai portofolio perkembangan. Mereka sangat membantu dalam memberikan bukti nyata tentang seberapa banyak siswa telah berubah atau belajar dari waktu ke waktu. Saat siswa memeriksa portofolio mereka dapat melihat sendiri seberapa banyak mereka telah meningkat. Salah satu contoh portofolio pertumbuhan adalah portofolio seni bahasa terpadu yang digunakan di kelas-kelas sekolah dasar di Alaska. Ini dirancang untuk menggantikan raport dan nilai sebagai cara untuk menunjukkan pertumbuhan dan pencapaian. Pertumbuhan dilacak sepanjang kontinum perkembangan untuk tingkat keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Contoh hasil karya siswa digunakan sebagai dasar penilaian tentang tingkat perkembangan siswa. Portofolio karya terbaik menampilkan karya siswa yang paling menonjol. Kadang-kadang bahkan disebut portofolio karya. Portofolio karya terbaik lebih selektif daripada portofolio pengembangan dan biasanya menyertakan produk terbaru siswa. Mereka sangat berguna untuk konferensi orang tua guru, calon guru siswa, dan masuk ke tingkat pendidikan tinggi paspor atau portofolio kemahiran. Kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kompetensi. Portofolio pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi. Kompleksitas dan keunikannya membuatnya sulit untuk dievaluasi, dan keandalannya seringkali jauh lebih rendah daripada tes tradisional. Juga penggunaannya dalam penilaian skala besar. Keempat, ada pemberian peringkat dan pelaporan kinerja. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tujuan pemberian peringkat. Ada 4 dasar yang menjadi tujuan pemberian peringkat. Yang pertama sebagai administratif, yaitu nilai dapat membantu untuk menentukan peringkat, dan nilai juga dapat membantu untuk menentukan apakah siswa harus melanjutkan ke kelas berikutnya. Yang kedua ada nilai sebagai informasional. Nilai membantu guru untuk berkomunikasi dengan siswa, orang tua, ataupun pihak lainnya mengenai pekerjaan siswa selama di sekolah. Yang ketiga sebagai motivasional. Banyak siswa yang bekerja lebih keras untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi ataupun untuk menghindari nilai yang rendah. Yang terakhir ada bimbingan. Nilai membantu siswa, orang tua, ataupun konselor untuk memilih program yang tepat dan tingkat kerja bagi siswa. Yang kedua ada komponen sistem peringkat. 3 jenis utama penilaian guru mendasari sistem penilaian. Yang pertama, standar perbandingan untuk digunakan pemberian nilai. Yang kedua, aspek kinerja. Beberapa pendidik menyatakan bahwa nilai harus didasarkan hanya pada akademik saja. Bahkan banyak guru yang menggunakan ujian sebagai utama atau bahkan satu-satunya dalam dasar untuk menyatakan peringkat ataupun nilai. Namun, banyak ahli merekomendasikan mendasarkan pemberian peringkat keseluruhan berdasarkan serangkaian ujian dan penilaian jenis lain. Jadi strategi yang baik adalah
mendasari nilai keseluruhan pada serangkaian penilaian, termasuk ujian dan penilaian lain. Yang ketiga ada bobot jenis bukti. Ini mengenai penghakiman yang terlibat dalam bagaimana guru menyintesis informasi untuk sampai pada nilai siswa. Seperti contoh berikut ini. Ujian utama 20%, ujian akhir 25%, kuis 20%, pekerjaan rumah 5%, laporan lisan 10%, proyek 20%. Yang ketiga ada pelaporan kemajuan dan peringkat siswa kepada orang tua. Yang pertama ada rapot. Rapot merupakan metode standar untuk pelaporan kemajuan dan peringkat siswa kepada orang tua. Yang kedua ada laporan kemajuan tertulis. Strategi ini adalah untuk memberikan orang tua dengan pelaporan mingguan, 2 mingguan, atau bulanan kemajuan prestasi siswa. Yang ketiga ada konferensi orang tua guru. Konferensi ini merupakan cara lain untuk menginformasikan tentang nilai dan penilaian pada orang tua, antar orang tua dan guru. Yang terakhir ada beberapa isu dalam pemberian peringkat. Yang pertama, mengenai isu apakah tugas yang dikerjakan harus diberi nilai 0. Beberapa ahli menyatakan bahwa 0 tidak direkomendasikan untuk pemberian nilai karena akan merusak tujuan nilai. Menggunakan skor 60 untuk tugas yang tidak dikerjakan dianggap lebih masuk akal. Yang kedua, haruskah guru secara ketat menggunakan angka saat memberikan peringkat? Menggunakan angka secara ketat dapat menghasilkan peringkat yang tidak konsisten dengan pengetahuan dan keterampilan siswa yang sebenarnya, terutama jika ditarik ke tugas kecil, pekerjaan rumah, atau paper. Pada akhirnya, penting bagi guru untuk yakin bahwa peringkat yang mereka berikan mencerminkan apa yang siswa tahu, pahami, dan mampu melakukan dalam kaitannya dengan standar kinerja. Yang ketiga, haruskah pemberian peringkat dihapuskan? Sebagai ahli pemberian nilai kelas, Peter Airasian dan Michel Roussel menyimpulkan peringkat adalah simbol yang kuat dalam masyarakat kita yang dianggap secara serius oleh siswa, guru, dan masyarakat. Jadi peringkat siswa selalu berdasar pada seberapa baik mereka telah belajar materi pelajaran berdasarkan bukti objektif pembelajaran. Yang terakhir adalah apakah terlalu banyak inflasi nilai? Beberapa guru tidak ingin memberikan nilai rendah kepada siswa karena takut mengurangi rasa motivasi siswa untuk belajar. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa inflasi kelas, terutama dalam memberikan peringkat tinggi untuk hasil kinerja biasa-biasa saja, justru memberikan siswa dengan keyakinan palsu bahwa mereka telah belajar dan telah mencapai lebih dari apa yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.